masalah hidup kan masalah pilihan. Pilihan, betul. Masalah pilihan dan bagaimana caramu untuk mau atau terlibat dalam ekspektasi orang atau enggak gitu loh. 30 masih Ya. muda. 30 masih muda. Kita berbeda usia 11 tahun, by the Ah, way. masa? Iya. Nggak kelihatan. 11 tahun dan aku juga Kayak menganggap sepantaran diriku banget. masih muda. Jadi Puri Iya, 30 tahun benar. masih muda lah. Masih banyak hal-hal yang pengen dicapai ya. Penari itu punya ritualnya masing-masing ya. Pasti aku Terlebih percaya itu. penari tradisional, penari kontemporer gitu. Ya. Ada satu orang penari yang dulu pernah aku wawancara juga nih ya teman-teman, itu sebelum dia perform, sebelum dia menari tradisional maupun kontemporer, jadi sampai ke gunung gitu loh. Nah, tapi Puri ini ternyata dia punya cara sendiri, yaitu bermeditasi ya Puri ya. Itu sudah cukup menjadi Kayak, meditasinya ya. Karena perjalanan kalian di Other Half kan dari Jogja, habis dari Jogja di Arjok masih Jogja, and then di Jakarta yang di Indonesian Dance Festival itu, tapi karena pandemi tahun 2020 dialihwanakan ke video. Nah, di situ ini juga bagian dari perjalanan di Other Half juga, Mbak. Habis itu setelah pandemi 2022 ternyata lolos ke Singapura karyaku ini ke. Jadi itu dikurasi lagi ya, Ya, untuk ke Singapura. Oh, wow. Dibantu dari pihak Indonesian Dance Festival untuk ini ada karya dari koreografer muda di Indonesia yang kemarin habis perform di IDF, diseleksi, ternyata lolos, Mbak. Habis itu perform di namanya Festival Contact Contemporary Dance Festival di Singapura di Esplanade. Oh, di Esplanade. Di Esplanade. And then, nah, habis pentas dari situ, oh ternyata dilihat banyak orang lagi perform lagi di on stage di Solo, di Taman Budaya Solo. Nah, dari situ aku selalu meditasinya tuh ngelakuin dari perjalananku, aku bayangin pentasku yang di Jogja, bayangin pentasku yang di Arjok, bayangin aku di Jakarta, bayangin aku di Singapura, sampai pentas terakhir waktu 2023 di Solo. Jadi aku meditasinya tuh untuk nge-recall kembali memori-memori The Other Half yang oh ini Puri loh, maksudku aku ingin menyampaikan ini dengan tubuhku, kayak apa kabar badanku, kayak gitu-gitu. Semoga kamu masih kuat dengan keadaan hari ini, dengan kenyataan hari ini, dengan perjalanan yang sudah kamu lalui. Tolong tampilkan lagi dengan maksimal untuk sekali lagi atau bahkan berkali-kali lagi. Jadi aku minta badanku juga untuk kayak yang sabar ya sama aku, jadi kayak gitu-gitu loh. Akhirnya caraku untuk bermeditasi itu aku menemukan sendiri gitu. Dan aku percaya setiap orang juga punya meditasinya sendiri-sendiri, entah itu naik gunung, puasa. Yang penting dia menemukan kekhusyukannya itu lewat dirinya sendiri dulu sih. Nggak harus, habis itu tercerminlah Tuhan di dalam dirinya, aku percaya itu. Jadi setelah dia melakukan ritual dengan kebiasaannya, terus dia melihat Tuhan di dalam dirinya atau melihat keagungan dalam dirinya untuk perform dan siap untuk perform, itu aku ngerasa itu kamu udah berhasil untuk menarikan tarian yang akan kamu lakukan itu. Dan nggak semua orang harus tahu itu gitu loh. Jadi proses behind the stage, behind the performance sebelum aku perform itu, jadi aku emang harus diem dulu Mbak untuk beberapa menit, 10 menit, 15 menit untuk aku nge-recall kembali juga. Dan aku nggak mau diganggu. Aku bisa sembunyi itu di backdrop hitam. Jadi benar-benar aku sembunyi di situ, aku diem atau aku di dalam ruangan yang sepi, benar-benar aku kayak meditasi yang benar-benar kayak recall kembali memorinya badanku, ayo aku minta tolong kerjasamanya hari ini, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar aku nemuin merinding banget itu ketika aku ngobrol dengan diriku sendiri. And then ketika aku injak stage, jadi aku kayak benar-benar kayak minta izin banget, karena ruangan ini atau ruangan dimanapun aku perform, karena aku belum terlalu dekat dengan ruangan itu, wajib hukumnya bagiku untuk minta izin gitu di stage-nya. Jadi kayak aku percaya di setiap stage manapun itu ada saksi yang nggak kasat mata yang membantuku untuk perform di situ gitu. Karena itu juga kembali lagi ke kepercayaan ya. Ya kayak mohon izin kayak ayo perform hari ini, bisa satu energi bareng, ayo bisa, ayo kayak gitu. Jadi kayak benar-benar harus nyentuh banget, soundnya juga tak ajak omong kayak gitu-gitu. Terus habis itu lightingnya juga tak liatin, ayo semangat ya. Jadi kayak kerjasamanya ya semua gitu. Semuanya.
selain manusia-manusia di balik teknisnya sendiri pun juga minta izin. Biasanya kan ada yang sampai sampai nyalain dupa dan lain-lain. Kalau aku mungkin belum ke sana, tapi emang yang penting aku udah menghadirkan mereka Ya, juga gitu. kamu punya cara sendiri lah ya untuk Iya, bagaimana benar. membuat dirimu itu bersiap dan bisa menyatu dengan benda-benda yang akan Iya, mendukung performance kamu itu tadi semua ya, material. semua material. Itu tadi Gitu. the other half itu bisa sampai Singapura. Dan kalau misalnya flashback ke apa performance yang dulu-dulu itu kan Puri juga udah nyampe ke banyak negara kan gitu ya. Nggak banyak-banyak banget sih Mbak. Kayak kemana aja tuh? Itu pun juga bukan murni karyaku. Jadi aku kalau ke Bangkok waktu dulu banget itu kan karena kompetisi. Terus habis itu di Singapura itu baru karya aku sendiri. Terus habis itu ke Jerman itu pun gini, aku nggak melakukan penciptaan karya yang wah banget di Jerman, tetapi aku riset untuk memperluas dan memperpanjang caraku untuk berpikir bagaimana langkah selanjutnya untuk meneruskan karyaku yang jangka panjang ini. Jadi aku kayak ngajuin application Oh, beasiswa iya 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 iya. non degree kayak gitu-gitu untuk residensi di luar negeri. Sekalian Nah, liburan tipis-tipis ya. iya bener banget, dan waktu itu lolos di Jerman. Wow. Kemarin banget ini tahun 2023 November Desember di Köln Jerman. Itu 2 bulan aku riset di sana soal ya lagi-lagi soal militerisme, soal disciplinary power. Karena aku ngelihat di Jerman itu kan ada jejak ini ya, sejarah yang cukup panjang soal militer juga gitu loh. Nah, di sana aku difasilitasin, diberangkatin sama Gute Institut Indonesia yang bekerja sama sama salah satu rumah teater di sana namanya Tanzfaktur. Tanzfaktur itu rumah produksi seni. Jadi dia membuka beasiswa untuk orang-orang Asia Tenggara untuk ke sana. Dan kebetulan ada 2 orang yang terpilih dari Asia Tenggara, yang dari Indonesia aku, dari Filipina satu Oh, jadi cowok. kamu benar-benar udah mewakili Indonesia ya di ajang tersebut ya? Bisa mewakili, ya aku belum bisa mengatakan mewakili Indonesia sepenuhnya karena aku sana sendiri gitu loh. Oh, Jadi oke. bukan bukan karena kontingen kebudayaan yang berangkat ke sana, kan beda lagi, kan itu benar-benar yang Iya, mewakili iya, iya. Indonesia biasanya, Delegasi Indonesia gitu delegasi kan. Indonesia. Tapi aku kan karena sebagai seniman maksudnya seniman independen, untuk memperluas dan memperpanjang jangka risetku dan juga karyaku untuk kedepannya, jadi aku membawa namaku pribadi. Nah Oh, di jadi sana, Puri dari Indonesia lebih ke ya situ ya? lebih ke situ, Oke, ya, ya, ya. bukan dari kontingen Iya, Indonesia ya. dan lain-lain. Nah itu, jadi aku ngerasa kayak oh ternyata ketika aku ngelihat keluar Asia gitu loh, apalagi dengan orang-orang baru di Eropa, dan untuk pertama kalinya aku ngelihat gimana badanku untuk melebur di sana sangat-sangat survive, apalagi pas winter di November Desember itu. Jadi aku masih belum bisa memaksimalkan risetku di sana gitu loh, tapi aku berusaha untuk memaksimalkan dengan cara mengundang orang untuk datang ke studio, datang ke tempatku riset. Jadi aku bergerak bersama mereka gitu Oke, loh. Jadi ya, aku ya, ya. meriset orang-orang yang hanya ingin datang hanya untuk aku gitu, bukan bukan karena aku mendatangi mereka, karena aku akan habis energiku selama 2 bulan di sana, terus harus membaur dengan banyak orang sebegitunya. Nah akhirnya aku dengan cara announce ke rumah production itu di Transfaktur, for all of you guys who want to join to my research, please come and support me. Jadi Jadi aku, nyari-nyari audiens iya, ya? jadi nyari audience. Jadi I'm from Indonesia, aku lagi ngelakuin riset begini, begini, begini. Jadi untuk kalian yang ada waktu, silakan datang ke studioku. I will open my studio from 4 until 7 p.m. dan bla 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 bla. Akhirnya ada setiap minggu ada yang datang, ada yang datang, Oh, dan itu pun juga dari penari, ada yang cuma warga biasa kayak gitu-gitu. Nah, aku research wawancara mereka awalnya, wawancara soal gimana sih caramu ngelihat identitas negaramu, militer, apa sih hal-hal disiplin, disiplin pelatihan, disiplin apa sih yang melekat di badanmu kayak ah, ah, gitu. ah.
Dan responnya cukup baik ya dari mereka cukup ya. baik. Jadi aku risetnya tuh kayak apa ya Mbak, semacam terapi jadinya tuh buat mereka. Jadi akhirnya mereka kayak storytelling ke aku dididik dari keluarga yang begini kayak gitu. Terus habis itu aku paling nggak suka pelajaran nari balet kayak gitu-gitu karena itu terlalu kaku, terlalu polite, terlalu apa ya, terlalu sopan, Iya, yang iya. terlalu istilahnya terlalu Banyak diatur pakemnya banget, gitu ya. banyak pakem, mereka nggak suka Iya, kayak iya. gitu-gitu. Akhirnya mereka lagi-lagi ke ranah kontemporer karena dia bisa mengekspresikan dirinya sesuai pikirannya dan juga sesuai perspektifnya gitu. Akhirnya jadi Karena menemukan teman baru iya yang akhirnya nyambung. sefrekuensi gitu Heeh. ya. Akhirnya di sana aku banyak menemukan teman-teman yang lebih nyambung daripada di Indonesia. Tapi to be honest, bukan karena aku membandingkan di Indonesia dan di Jerman, tapi memang kenyataannya secara kekaryaan, pikiranku dan perspektifku lebih bisa tereksplor di sana gitu loh Mbak. Oke. Waktu riset di Jerman, akhirnya aku ngerasa kayak data-data yang aku dapat dari Jerman, dari aku open studio sama teman-teman gue di Jerman, pun mereka bukan dari Jerman asli, mereka pun ada yang dari Oh, Barcelona, ada yang dari Italia, ada yang dari India pun juga ada, sekolah desain dari Korea pun juga ada. Terus aku wawancara teman-teman yang pernah ikut wamil militer dari Israel pun juga ada. wow. Nah, banyak banget Mbak aku menemukan beragam teman yang di apa dari belahan dunia gitu kan. Ya, ya. Akhirnya 2 bulan aku tinggal di Jerman waktu itu, aku ngerasa kayak aku kepingin keluar negeri lagi gitu. Aku kepingin jadi orang yang berbeda gitu loh. Ketika aku kembali di Indonesia, aku bukan lagi puri yang sama gitu dengan cara standar berpikir yang masih terlena dengan pakem dan takut untuk melakukan sesuatu atau nyoba sesuatu. Jadi ketika aku kembali ke Indonesia, ketika setelah mengalami apa ya perbincangan dengan teman-teman di Eropa waktu itu, akhirnya aku kembali ke Indonesia nggak lagi perspektifnya sama, Udah lebih open minded juga ya. lebih open minded, lebih menerima segalanya, tapi bukan hanya sekedar menerima, tapi kayak harus ngefilter benar-benar aku mempertanyakan ulang lagi butuh nggak aku seperti itu atau pakem seperti ini masih relate nggak dengan keadaan sekarang kayak gitu gitu. Akhirnya aku mempertanyakan itu, terus aku bawa di karya aku selanjutnya nanti, and then aku ingin mementaskan lagi di Indonesia gitu loh dengan tawaran ideku seperti ini gitu loh, Ya. bahwa karya kontemporer ini juga juga soal kenyataan gitu. Kenyataan dan juga perjalanan hidup yang sudah kamu lalui, Benar. hasil dari kamu berbincang dengan orang-orang di Jerman maupun Iya, di Indonesia, benar semuanya banget, ya. benar banget. Puri, kamu termasuk orang yang memang tidak pernah mau berhenti belajar ya. Maksudnya ketika ini nih sudah tercapai di titik ini, kayak masih kepengen lagi gitu kan. Ini apalagi nih, apalagi nih. Seperti itu ya memang ya. Tidak pernah berpuas diri cuman mencapai di satu titik gitu. Selalu selalu haus ingin terus mencari ilmu, terus apa bertumbuh seperti itu ya memang ya. Puri. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah aku ngerasa kayak eh gimana sih caranya hidup itu dengan maksimal. Ternyata tari itu bisa mendukungku ke sana gitu. Dengan cara memperpanjang gagasan, memperpanjang pengalaman tubuhku, memperpanjang koneksiku ke orang-orang gitu. Itu jauh lebih indah ketimbang cari aman. Maksudku adalah penari yang cari aman, dia akan stay terus nari itu terus sampai dia I ya ada kalanya see. dia untuk Ngerti, ngerti. memilih kembali lagi ya. Masalah hidup kan masalah pilihan. Pilihan, betul. Masalah pilihan dan bagaimana caramu untuk mau atau terlibat dalam ekspektasi orang atau enggak gitu loh. Aku paling nggak suka, Dalam-dalam. aku paling nggak suka untuk lagi-lagi ya Mbak masuk ke temaku militer. Aku nggak suka dikontrol, meskipun di militer itu emang belajar gimana caranya kamu harus mengontrol emosional dan gimana caranya kamu mendisiplinkan orang-orang. Tapi bagiku militerisme itu juga gimana caranya kamu bisa mengontrol ekspektasi orang terhadap dirimu untuk kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri gitu. Maksudku nggak kita nggak hidup dalam ekspektasi orang lain. Kita bisa memaksimalkan diri kita dengan apa yang kita mau. Karena aku ngerasa kayak perempuan itu di sejarahnya dididik dengan tidak menentukan keputusannya sendiri. Jadi aku nggak ingin kalau misal aku satu-satunya anak nanti, anakku perempuan nggak bisa menentukan pilihan dan keputusan hidupnya sendiri gitu. Jadi
jangan manut. Apa ya, kembali lagi sih Mbak ke diri sendiri ya. Ya. Jadi memang harus dilatih sih ya, dan bener, dan cara melatih kepekaan sensorinya itu juga ternyata lewat tari itu sangat menyenangkan banget. Pengambilan keputusan tuh memang harus terus dilatih ya, dari berbagai macam ya kejadian-kejadian kita. Mungkin kalau Puri sendiri kan lewat dunia tari seperti itu kan. Jadi ada banyak sekali permasalahan-permasalahan dan juga kayak konflik-konflik, keresahan-keresahan diri dari masyarakat juga itu yang masuk masyarakat ya, dan dibingkai dalam dunia seni tari yang seperti Puri bilang tadi. Dan Puri ini juga maksudnya nggak berhenti perform aja, tapi juga mengajar loh, karena kan kadang-kadang sebagai seorang performer itu belum tentu bisa ngajar loh, bener nggak? Begitu pula sebaliknya, seorang pengajar tari disuruh performance belum tentu bisa juga seperti itu, karena tantangannya untuk menjadi seorang pengajar yang memang kesabarannya harus setebal itu ya, Puri, ketika mengajar. Ketika performance kan ada hal-hal yang melibatkan emosi, energi juga. Itu kan menurutku dua hal yang berbeda. Tidak semuanya itu bisa ngajar, nggak semuanya juga bisa jadi performer gitu. Puri bisa keduanya loh. Itu gimana tuh memaintainnya? Awalnya aku juga ngerasa kayak nggak bisa ngajar Mbak. Tapi lama-kelamaan buat apa pengalamanku sebegini banyaknya kalau nggak aku salurkan gitu. Betul. Harus ada transfer ilmu ya. Benar. Transfer ilmu ke anak-anak didik aku. Siapapun aku nggak gini Mbak, karena mengajar aku nggak menyikapi itu dengan cara bekerja cari duit ya, karena aku rasa cari duit aku bisa dengan cara nari-nari komersil gitu kan, tapi kalau untuk mengajar aku membiarkan siapapun itu orang yang ingin datang ke aku, belajar ke aku, ayo gitu loh, nggak usah tanya Mbak berapa biayanya, bla bla bla. Tapi kalau aku ngajar di sekolah aku emang harus ngikutin peraturan sekolah, tapi kalau ada di luar orang, misal ngajar private atau ngajar kontemporer gitu kan, berapa biaya, nggak usah ngomongin biaya dulu, kita lihat sejauh apa kita bisa nyambung dan sejauh mana kita bisa intensitas murid dan juga guru ini bisa terus-terusan sampai mana gitu loh. Ternyata ada beberapa muridku yang sampai bertahun-tahun masih ikut aku, dan juga ternyata secara emosional aku dapet, akhirnya dia pun juga pelan-pelan meraih prestasinya. Akhirnya aku ngeliat kayak menyenangkan ya kalau ngelihat hasil didikan hasil olahan, hasil didikan kita ke anak-anak yang meraih prestasinya, dan orang tua pun juga bangga. Terus berterima kasih ke aku, makasih sudah disupport anakku kayak gitu-gitu. Wah, aku meleleh sih waktu itu. Akhirnya tercetuslah aku kepengen kayak oke, mau ngajar. Akhirnya aku lagi-lagi selektif lagi milih tempat ngajar pun juga ada di mana. Pertama ada di Sawung dan Studio itu sendiri, aku juga Sawung dan Studio itu ada di mana? Di Surabaya ya? Di Surabaya dan juga di Gresik, ada 2 cabang sekarang. Di Driorejo sama di Lagun Avenue Mall Sungkono. Nah ini teman-teman kalau misalnya ada yang pengen latihan itu berarti biar tahu tuh. Jadi kalau Sawung Dance itu ada 2 ya, di Gresik dan juga di Surabaya, tepatnya di Lagun. Itu jadwal latihannya hari apa aja tuh, Ko? Kalau di Lagun setiap hari Jumat sore, jam 5 sampai jam 8 malam. Itu nanti di rolling kok Mbak, nggak selama itu juga kita latihan di rolling. Nanti kelas 5 sampai kelas 6 anak-anak kecil-kecil, and then kelas 6 sampai kelas 7 anak remaja, kelas 7 sampai kelas jam 7 sampai jam 8 itu yang kontemporer, yang kelasku, yang ada udah dewasa. Dan ada sebagian yang udah kerja, ada sebagian yang masih kuliah, ya campur lah. Kayak gitu-gitu. Nah, di situ. Tapi kalau yang ngajar apa lagi, yang ekskul tadi juga ya? Ekskul tari juga masih. Tari dance, hip hop, tradisional pun juga. Tapi mereka bukan yang intens manggil aku terus gitu. Tapi biasanya kalau lagi ada event atau lagi ada kompetisi apa gitu, baru manggilnya pelatihnya aku. Private datang ke rumah gitu juga bisa ya, Puri ya? Ya, aku datang ke rumah. Lebih senangnya aku lebih aku lebih suka kalau misalkan muridku tuh nyaman ketimbang aku yang nyaman. Jadi yang penting kamu nyaman dulu deh. Jadi gitu. gurunya ngikuti kemauan muridnya seperti apa gitu ya. Lagi-lagi kan emotional intelligence kita akan diuji sebagai coach dan juga sebagai mentor untuk gimana caranya kita bisa membuat murid kita itu aman dulu, aman dan nyaman ya. Sama dia ngerasa kayak badannya tuh nggak malu untuk gerak. Rata-rata untuk anak yang pertama kali, apalagi yang private, dia malu untuk, aduh dia ngangkat tangan ini aja biasanya malu gitu kan. Jadi gimana caranya dia harus secure dulu sama dirinya sendiri. Akhirnya
aku juga belajar gimana caranya psikologi ngajar. Di situ aku ngerasa kayak semakin tertantang, Mbak. Jadi aku ya juga nari itu juga banyak disiplinnya tuh nyambung kemana aja, ke psikolog iya, ke psikologi iya, ke Politik filsaf juga iya, tadi kan ya. politik juga banyak Banyak kok hal ya. ternyata, Oke. banyak hal gitu loh. Nah, pokoknya Puri ini paket lengkap ya teman-teman Paket ya. lengkap. Mengajar bisa juga, terus kemudian sebagai performer dia juga total maksimal tanpa batas lah pokoknya ya. Udah sampai Amin. dia selalu menantang dirinya sendiri untuk terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu ya, seperti itu ya Puri ya. Jadi memang dunia tari ini memang membuat Puri itu jadi lebih apa ya, bertumbuh. Bisa jadi lebih tumbuh dan apa ya, belum mekar. Betul. Jadi aku kayak ngerasa masa-masa belumku tuh kayak baru-baru menginjak usia aku yang sekarang ini, Mbak. Oh, usia awal 30-an ya. Awal-awal 30-an. Jadi aku ngerasa kayak wow, aku tuh bisa melihat diriku tuh sebagai penari, koreografer, pengajar juga, pendidik juga. Karena baru-baru ini, Dan karena sebagai manusia, iya sebagai manusia juga yang memanusiakan manusia lewat seni juga lewat seni gitu. tari, betul. Akhirnya aku ngerasa kayak oke lah ini jalanku gitu. Maupun stigma orang ngelihat aku, ih kok Puri kerja kayak gitu, kayak misal kembali lagi kayak downgrade atau apa gitu, ada yang bilang Ada kayak yang bilang gitu gitu juga. juga ya. Gak peduli ya aku, Mbak, karena mereka nggak tahu prosesku kayak Iya, gimana, betul. mereka pun juga nggak ngerti perjuanganku untuk Perjalanannya konsisten, gimana. perjalanannya gimana, jatuh bangunnya juga Ya. kayak gimana. Apalagi perempuan ada masanya ketika udah menikah dia nggak akan bisa lagi bekerja dengan maksimal, ataupun Betul. kalau punya anak akan fokus ke keluarganya kan Betul, pasti. betul. Jadi aku ingin memaksimalkan masa muda aku ini untuk mengaktualisasi diri, lebih berkembang, Iya. lebih bertumbuh, lebih mekar lagi itu lewat tari Tari. gitu. 30 kan ya? 30 masih Ya. muda. 30 masih muda. Kita berbeda usia 11 tahun by the way. Masa? Iya. Nggak 11 kelihatan. 11 tahun dan aku juga Kayak menganggap sepantaran diriku masih muda. Jadi Puri Iya, 30 tahun benar. masih muda lah. Masih banyak hal-hal yang pengen dicapai ya. Masih. Kedepannya pengen apa sih Puri di dunia tari, dan juga mungkin kedepannya sebenarnya apa yang pengen dicapai gitu loh. Baik di dunia tari, baik sebagai manusia, sebagai perempuan. Apa nih sebenarnya? Wow. Apa yang ingin diraih di dalam Itu dunia pertanyaan tari? simple, tapi kebanyakan orang tuh susah ngejawabnya. Aku juga. Termasuk aku susah. Apa Gimana tuh, yang Pur? ingin diraih di dalam dunia tari sebagai seniman dan juga sebagai perempuan? Sebagai manusia dulu aja deh. Oke. Sebagai manusia yang hidup lewat tari ya, hidup lewat menari. Jangan biarkan kamu dikontrol dengan ekspektasi orang lain, itu pertama. Karena tubuhmu itu otoritasmu. Oh, Ya, dalam tubuhmu sekali. otoritasmu. Kamu berhak melakukan apa aja asal kamu nyaman dan kamu bisa melihat semuanya tanpa mendiskriminasi orang lain, tanpa mendiskriminasi dirimu sendiri juga. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan jangan biarkan ekspektasi orang lain menjatuhkanmu karena tubuhmu otoritasmu. Oke. Itu sebagai manusia dan sebagai penari. Sebagai penari. Kalau keinginanku, cita-citaku sendiri di melihat keadaan tari di Indonesia ya. Semoga baik itu pelaku seni, seniman, kritikus seni, apapun itu lebih terbuka dengan ide apapun itu, tanpa membanding-bandingkan dia punya privilege atau tanpa membanding-bandingkan backgroundnya seperti apa. Karena aku merasakan jatuh bangun di seni tari itu nggak mudah bagi orang-orang yang nggak punya background atau privilege yang kuat. Di situ aku ngerasa kayak tari di Indonesia ini pun juga bisa punya nama atau bisa dengan semudah itu dia besar, itu pertama karena dia privilege, baik itu privilege secara personal ataupun privilege secara wilayah, daerah. Jadi lebih lebih semoga bisa lebih melihat as a personal, as a human itu sendiri juga. Semoga bisa ini aja deh, seni tari di Indonesia itu semoga bisa lebih human being lagi. Dan aku ngerasa bagaimana cara melestarikan budaya itu pun juga harus dipertanyakan lagi, melestarikan yang seperti apa, apakah dengan cara
hanya untuk mengajarkan replika tarian, bentukan-bentukan tarian udah jadi terus di turun temurunkan, apakah hanya sekedar itu aja, tapi bagaimana cara melestarikan budaya yang kita punya ini dengan cara spiritnya, rasanya, maknanya, nilai-nilai kehidupannya itu turun temurun juga ke anak-anak yang dan generasi-generasi muda gitu. Karena menurutku itu jauh lebih penting dan lebih urgent banget ketika budaya kita itu anak-anak muda tahu spiritnya tentang apa, Oh, iya, iya, iya. rasanya kayak apa, terus gambaran kebudayaan dan cara hidupnya, nilai hidupnya itu seperti apa. Itu yang lebih penting untuk diterapkan, baik dalam bentuk apapun, bukan hanya dibatasi dengan makam-makam tertentu aja, tapi dalam bentuk apapun. Karena tarian-tarian yang sudah jadi itu mungkin bisa aja relate atau enggaknya di zaman sekarang gitu. Mungkin aja kekhawatiranku terhadap masa depan tari, apa yang sudah menjadi pakem hari ini belum tentu menjadi pakem juga untuk generasi yang akan datang, karena generasi yang akan datang juga belum tentu bisa menyentuh cara tradisi orang-orang yang kita lakukan dulu gitu. Jadi caranya pasti akan berbeda gitu, Mbak. Kayak aku khawatir aja sih, karena ini kan Indonesia gelap, itu kan lagi marak banget di mana-mana gitu. Aku takut juga tradisional, maksudnya legacy secara kebudayaan itu juga semakin gelap juga gitu. Aku takutnya juga semakin ke situ. Kekhawatiranku sebagai seniman, pelaku seni dan juga as a human gitu. Semoga nantinya juga akan ada tempat ya bagi dunia seni tari di Indonesia itu juga lebih diterima oleh masyarakat awam nih, terutama kan ya. Mungkin aku sendiri juga sebagai masyarakat awam tidak bisa langsung mengerti, Puri. Tapi aku willing untuk mencoba mempelajari sebagai aku orang Indonesia. Jadi aku harus tahu dong seni-seni budaya yang ada di Indonesia itu apa aja, termasuk seni budaya musik, seni budaya tari, dan juga seni warisan budaya legacy dalam bentuk ya kain seperti batik yang aku akhirnya karena aku ada usaha di bidang persepatuan ya, aku membuat series itu yang mengkombinasikan antara batik dengan material-material kulit sintetis, kulit asli gitu. Jadi ada balutan tradisinya itu ada, tapi kami kemas dengan sentuhan modern seperti itu, ya kan. Wow. Jadi mungkin nanti semoga aja nanti kedepannya Puri terus bisa berkarya dan yang pasti tetap ya bisa menyeimbangkan antara ranah komersil dengan ranah idealisme itu tadi ya. Semoga nanti siapa tahu itu bisa melebur terus menjadikan legacy-legacy yang itu tadi tetap ada gitu dengan cara balutan yang modern itu tadi. Puri, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Makasih banget, Mbak Masya Allah, senang banget ya hari ini bisa kedatangan Puri dan kita bisa ngobrol dengan begitu dalamnya. Saya nih juga jadi tahu nih, oh dunia tari ternyata sekompleks itu ya, secomplicated itu ya. Dan ada banyak sekali filosofi-filosofi tentang kehidupan, tentang kita sebagai manusia, itu ada di dunia seni tari. Luar biasa banget. Dan sebenarnya ini hanya perwakilan dari aku ya, belum lagi kalau misalkan seniman yang lain juga pasti ceritanya beda lagi. Ya, pasti punya perspektif sendiri, punya perjalanan sendiri juga ya. Tapi thank you banget ya Puri udah mau sharing. Sukses terus Puri untuk karya-karyanya, dinantikan karya-karyanya menggebrak lagi ya setelah di Other Half. Dan juga sukses untuk pekerjaannya, sukses untuk mengajarnya. Terima kasih Puri dan juga thank you so much teman-teman udah menonton. Semoga tadi apa yang sudah kita obrolkan dengan Puri tadi juga membawa manfaat buat teman-teman semua. Dan nantikan terus ya, jangan lupa untuk subscribe di podcast Cika Talks Channel karena nanti aku akan ngobrol lagi dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Oke, see you, bye-bye.